Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngopi tutorial dimanapun anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya di sini. Semoga pada kesempatan work from home seperti ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga tetap bisa berkarya di rumah, dari rumah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merekam layar, terutama di laptop, untuk membuat semacam video-video gaming, video-video tutorial, video-video pembelajaran seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu. Simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip, karena nanti kalau teman-teman skip ya, ada satu langkah yang teman-teman ketinggalan sehingga prosesnya itu menjadi tidak sempurna gitu ya. Seperti itu kawan-kawan, saksikan videonya, jangan lupa kopinya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah kita buka Google Chrome seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian di Google Chrome nanti kita klik atau kita search Bandicam seperti itu. Ini hanya salah satu software yang bisa membantu kita untuk merekam layar seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian muncul, kita pilih ini www.bandicam.com. Nah, kalau sudah, ini nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Dia akan bekerja di sistem operasi Windows XP, Vista, kemudian Windows 7, 8 sampai 10, baik itu 32 maupun 64 bit seperti itu ya kawan-kawan ya. Lisensinya ini adalah shareware, no adware, spyware, virus, jadi lumayan aman seperti itu, tidak ada istilahnya penumpang gelap dalam software seperti itu ya, sehingga aman buat komputer kita, sehingga aman buat data kita seperti itu. Nah, dan ini versi yang terakhir itu adalah Bandicam versi 4.6.0.1683, dirilis pada tanggal 17 Juni 2020 seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini di Bandicam itu sebenarnya ada dua versi. Versi yang pertama itu adalah versi unregistered ya, yang kedua adalah versi registered seperti itu ya. Bedanya apa ya? Bedanya cuma dua. Kalau unregistered ya, atau versi, kalau teman-teman biasanya sebut versi trial seperti itu ya. Nah, itu hanya bisa merekam 10 menit tiap file. Jadi teman-teman rekam 10 menit putus, rekam lagi 10 menit putus, rekam lagi 10 menit putus. Itu kalau versi trial. Kemudian pada versi trial ini ada watermarknya. Nah, sedangkan yang versi terregistrasi itu sama sekali tidak ada watermark seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, dan pada software yang terregistrasi itu tadi kita bisa merekam full selama 24 jam nonstop, tergantung kemampuan laptop teman-teman semua atau komputer teman-teman semua. Nah, lalu kemampuannya apa saja? Yang pertama, teman-teman bisa merekod game ya, baik formatnya AVI maupun MP4, kemudian screen recording atau rekam layar yang akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga ini adalah webcam, karena nanti di situ ada webcamnya juga. Kemudian image capture, terus game FPS, overlay and control. Nah, langsung saja kita download bagaimana softwarenya, impresinya bagaimana, kita naik aja. Ini ada tombol download, kita download aja. Nah, kita tunggu sampai notifikasi download ini keluar. Oke, kita simpan downloadannya di mana ya? Di sini aja. Cek ini. Nah, oke. Kemudian kita download, kita tunggu sampai selesai. Filenya cukup kecil, hanya 18,9 MB ya. Itu kalau di download dengan kecepatan 290 KB per second hanya butuh waktu kurang dari 1 menit seperti itu. Kita tunggu sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, sekarang teman-teman bisa klik install ya. Di sini ini sudah terdownload installernya, sehingga nanti teman-teman bisa tinggal install aja seperti biasa, naik sampai akhirnya selesai seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah pernah download ya Bandicamnya. Tampilannya akan jadi seperti ini kawan-kawan.
ya. Jadi ini tadi ya tutorial pada kesempatan kali ini sudah saya buat menggunakan Bandicam seperti itu. Nah, jadi background di belakang saya ini merupakan hasil dari rekaman Bandicam yang ada di laptop depan saya ini. Nah, lalu apa kemampuannya? Yang pertama, kita bisa screen recording atau merekam berbagai macam screen ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa menyeleksi recording area misalkan hanya bagian kotak ini saja, atau rectangle on screen. Nah, ini juga bisa berbagai macam, 320 kali 20240 4:3 atau 480 kali 268 seperti itu, tergantung keinginan teman-teman dan kemampuan laptop teman-teman merekam gambar seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya pakai settingan biasa, pakai 1280 kali 270 atau 16:9. Nah, atau juga bisa full screen. Nah, kalau full screen ya semua ini terekam semua ya kawan-kawan. Nah, kemudian round mouse, dia akan mengikuti gerakan dari mouse ini muter kemana saja. Tuh. Oke. Terus kemudian kita juga bisa game recording mode ya, record game and video player using DirectX. Ya, kalau teman-teman yang suka nge-game bisa pakai ini ya. Kemudian kita juga bisa pakai extra webcam, misalkan teman-teman beli webcam itu ya di marketplace yang kualitasnya HD, itu bisa diaplikasikan dengan software ini. Nah, kemudian kita lihat, nah di sini home-nya ini ada tombol stop recording, kemudian pengaturannya ini akan disimpan di mana itu bisa kita custom, bisa kita jadikan satu file tertentu dalam komputer kita sehingga pencariannya lebih mudah seperti itu. Nah, di sini ada pilihannya Bandicam Windows Always on Top ya. Jadi kalau ini dicentang ya, tampilan dari Bandicam ini akan selalu ada di atas, artinya selalu kelihatan di situ. Nah, ini akan sangat mengganggu, makanya ini saya uncheck seperti itu ya. Start Bandicam minimize to tray. Jadi kalau Bandicam ini atau pilihan ini kita centang, maka pada saat kita menekan tombol start di sini ya, itu software dari Bandicam ini akan otomatis meminimize seperti itu ya. Nah, jadi lebih mudah. Terus yang ketiga, run Bandicam on Windows Startup. Nah, jadi saat Windowsnya kita nyalakan atau kita on-kan komputer kita, itu Bandicam akan otomatis rekam. Nah, tentunya itu akan menjadikan lebih boros hard disk seperti itu ya kawan-kawan. Ini pengaturan generalnya, kemudian videonya, shortcutnya record atau stop pakai F12, pause-nya nanti bisa kita custom, show mouse cursor ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau gerakan kursor ini ada lingkarannya, itu adalah akibat dari kita mencentang ini ya kawan-kawan. Nah, dan add mouse click effect, setiap kita klik di sini ya, itu akan ada efek. Itu sangat bagus sekali membantu kita untuk membantu presentasi supaya fokus ke mouse, sebagai mungkin kalau kita tidak punya pointer gitu. Dan yang ke selanjutnya adalah add webcam overlay. Nah, jadi nanti webcamnya ini nanti bisa aktifkan, tapi pada kesempatan kali ini tidak kita aktifkan sehingga kita gunakan ini ya, handphone seperti itu. Kemudian kita juga bisa capture gambar ya, kalau kita pengen capture itu shortcutnya pakai F11 di keyboard kita ya kawan-kawan ya. Seperti itu, repeat on screen capture, show mouse cursor. Jadi mungkin pada saat kita capture mouse-nya kelihatan. Nah, karena ini kita uncheck, berarti saat kita capture gambar itu tidak terekam mouse kita seperti itu. Seperti itu. Kemudian image-nya ini formatnya ada PNG, PNG, JPEG normal, sebagai quality dan custom quality. Dan ini adalah versi saya ini versi 4.5.4 ya, seperti itu. Nah, video, kita masuk bagian video karena ini bagian paling penting dari tutorial kita kali ini. Format itu bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, walaupun di sini sudah ada presetnya ya, banyak sekali, 26460 fps ya. Kalau kita pakai
VGA, ada VGA-nya itu support sampai 60 fps seperti itu. Tempat gaming itu gambarnya akan lebih smooth, akan lebih bagus. Nah, tetapi memang butuh VGA seperti itu ya. Yang kedua, ultrafast setting, low end PC ya. Nah, ini untuk PC kentang, mohon maaf ya. Kemudian untuk YouTube, Twitter dan lain-lain itu ada 480p, 720p, 1080p. Ini teman-teman tinggal pilih sesuai keinginan dan kemampuan PC teman-teman ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini video yang kita tangkap dari layar ini kita pakai settingan atau videonya adalah MP4 atau nanti extensionnya adalah MP4 ya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Kemudian full size ya, artinya ini akan merekam seluruh layar yang ada di laptop, kemudian 30 fps seperti itu. Audionya kita pakai AAC 4,1 kHz, bitrate-nya 160 KB per second. Nah, seperti itu ya. Aplikasi ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang pengen buat tutorial, pengen buat video pembelajaran, pengen buat rekaman gaming seperti itu ya. Ini sangat bagus sekali yang saya sedang buktikan, karena beberapa tutorial yang saya buat itu memang pakai software Bandicam seperti ini ya. Silahkan dicoba, linknya insya Allah nanti kita taruh di bawah ya, supaya teman-teman bisa mencoba. Selamat mencoba, selamat menyaksikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe apabila teman-teman merasa tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dulu tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi tutorial.